Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Nadiem, Pak Ketua DPR, Pak Kapolres, Pak Sekda, dan Kepala Dinas Disnaker, dan ada dari perwakilan BPJS Bu, Pak Kesbangpol, sahabat-sahabat Ketua Federasi Serikat Pekerja yang ada di Kabupaten Gresik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus sehat karena masih kondisi pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Saya sempat mempelajari apa yang menjadi polemik terkait dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Yang jadi poin sorotannya adalah di pasal 5. Pasal 5 itu manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Dalam poin ini, seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa memperoleh jaminan hari tua sebelum usia 56. Ini yang menjadi poin sorotan. Akhirnya saya tulis kesimpulan. Ada 8 poin yang saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, dalam hal Permenaker nomor 2 tahun 2022, yang perlu diperhatikan adalah Pak Presiden sudah memanggil Menteri Ketenagakerjaan agar dilakukan revisi atas peraturan tersebut. Kami yang berada di pemerintah daerah tentu mendukung atas keputusan Bapak Presiden untuk merevisi undang-undang tersebut. Harapan kami adalah peraturan tersebut bisa berpihak kepada sahabat-sahabat buruh. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah Kabupaten Gresik merupakan kota industri, yang mana otomatis banyak pekerja. Aliansi aja sudah ada berapa ini? 14 aliansi. Berarti Kabupaten Gresik sangat punya ketergantungan dengan sahabat-sahabat federasi atau sahabat-sahabat seluruh buruh yang ada di Kabupaten Gresik. Tanpa buruh juga tidak akan ada artinya di sebuah kota industri yang kita cintai. Poin yang kedua, maka itu masih poin kedua ya, maka dibutuhkan sinergitas itu. Saya merangkum omongannya Pak Subari, bahwasanya kita masih banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan sama Pak Apin, sama Mas Iman. Disnaker mungkin harus lebih responsif terkait persoalan, karena tidak menutup kemungkinan di wilayah kita ini dilingkari kawasan sebuah industri semua. Jangan asem rasanya pendino ono iki persoalan ini pasti muncul. Maka dibutuhkan sebuah sistem agar ketika sistem ini sudah ada dan akan bisa berjalan sendiri, tidak ketergantungan satu orang, satu pihak. Oh, Pak Budi mungkin lagi padat kegiatan dengan Pak Bupati, otomatis ketika sistem itu sudah dibangun, pelaporan,
persoalan ini akan teratasi secara otomatis. Nah, ini tantangan kita merubah cara bekerja, sistem yang ada di Kabupaten Gresik harus dirubah. Kita harus benar-benar melek ini Pak Bupati, melek lebih tajam, karena tidak menutup kemungkinan kasus itu akan tiap hari ada pelaporan dan lain sebagainya di lingkungan Kabupaten Gresik. Yang ketiga, saya mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, karena waktu demo pertama saya pas berada di Jakarta waktu itu, telepon Pak Budi, Pak Bupati ini ada demo lagi, aku lagi di Jakarta Pak, dan kebetulan saya lewat di depan gedung DPR, yang rame wis, demonya banyak sekali waktu itu. Tapi Pak Presiden sempat mengeluarkan statement berharap bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif. Saya paham tentang kegelisahan para buruh. Nah, ini statementnya Pak Presiden yang saya tulis tadi malam. Saya percaya buruh semuanya menunggu hasil revisi yang sudah diarahkan oleh Pak Presiden. Nah, mudah-mudahan revisi itu berpihak. Saya kira itu yang ketiga. Yang keempat, kebijakan ini tentu memberatkan, merugikan kaum buruh, juga tidak menguntungkan pengusaha. Mengingat iuran JHT adalah iuran yang dibayarkan pekerja buruh sebesar 2% dan perusahaan wajib membayar apal Mas Imam ini. Saya ngetes Mas Imam padahal 3,7% JHT. Hakikatnya adalah tabungan pekerja ketika mereka di masa tua atau berhenti dari perusahaan yang juga dipakai untuk memulai entrepreneur, wirausaha, atau memulai dagang lah ya, dagang. Yang kelima, ini terkait dengan JKP. Mesti sudah JKP pun hal tersebut tidak menjamin kesejahteraan buruh karena manfaat JKP sangat terbatas, yaitu hanya bisa dicairkan paling banyak 6 bulan setelah PHK. Ini juga menjadi catatan. Yang keenam, kita pahami bahwasanya kondisi ini masih COVID. Dalam kondisi COVID, semuanya dalam kondisi yang berat, baik dari sektor perindustrian, sektor sahabat-sahabat buruh juga mengalami kondisi yang cukup berat. Tidak ada COVID ini tambah murah, uripe tambah enak, mboten-mboten. Semuanya dalam kondisi yang sangat sulit. Mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir. Poin yang yang ketujuh adalah mungkin, ini masih mungkin Permenaker nomor 2 tahun 2022 akan membawa kemaslahatan pada suatu sisi, akan tetapi juga mendatangkan kemudaratan. Jika hal itu yang terjadi, semestinya dikembalikan. Ini Pak Ketua DPR selalu menyampaikan, menghindari kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Terakhir, yang ke-8, kami bersama Forkopimda juga akan berusaha menyampaikan, meneruskan apa yang menjadi kritikan dan masukan dari sahabat-sahabat Ketua Federasi
atau serikat pekerja atau aliansi yang ada di Kabupaten Gresik. Kami sadar banyak kekurangan, tetapi kami yakin dengan banyak diskusi, dialog, kita bisa mudah mencari solusi yang terbaik di Kabupaten Gresik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim, dialog, agenda kita terus kita lakukan. Saya lebih suka menata ya. Kita itu setiap akhir tahun, saya ngomong Pak Budi, kenapa kok pembahasan UMK itu selalu di akhir tahun? Kenapa nggak jauh-jauh hari aja kita bahas dulu? Mana yang UMSK, super zona atau seperti apa? Padahal fakta di lapangan memang kita masih punya persoalan yang banyak. Ada di sektor-sektor perusahaan itu ya lebih dari UMK yang sudah diketok oleh Ibu Gubernur. Di sisi lain juga masih banyak perusahaan yang belum memakai acuan tersebut. Maka perlu kita pikirkan kira-kira seperti apa solusi. Nah, ini yang mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita awali. Kan nggak mungkin kalau di Petro itu UMK kan buatan mungkin, di semen UMK kan yang juga buatan mungkin, di smelting juga seperti itu. Berarti ada zona-zona tertentu, juga ada zona-zona yang belum menerapkan UMK atau seperti apa lah. Dari sini kita bisa memetakan apa yang menjadi persoalan masing-masing di daerah. Saya bilang belum tentu di daerah yang lain juga sama kondisinya di Kabupaten Gresik. Seperti itu yang perlu saya sampaikan. Monggo kapan agendanya kita duduk bersama Pak Budi menyesuaikan jadwalnya, tetapi yang perlu digarisbawahi ini menjadi tantangannya Dinas Disnaker, bahwasanya Gresik ini dikelilingi oleh kawasan industri yang mana problem persoalan ini akan terjadi di setiap harinya. Maka dibutuhkan sebuah sistem yang benar-benar kuat. Bila perlu pengaduan sistem online, nah itu masuk terus langsung ada respon tanggapan regulasi selanjutnya seperti apa dan lain sebagainya, siapa kabit yang berperan untuk menyelesaikan persoalannya di masing-masing bidang atau seperti apa. Karena ini sekali lagi kawasan industri. Cara-cara konvensional harus mulai kita tinggalkan, tapi harus kita lihat kemajuan teknologi ini bisa bermanfaat untuk lebih cepat dan lebih dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.